Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Buyuk Kaha Ghazali rahimahullahu taala, dan kita sudah hampir selesai mengkaji kitab ini, yaitu kita sudah sampai pada 10 terakhir hadis dalam kitab ini, hadis 291, yaitu al-babu at-tasi' ba'da mi'ah, bab 109. Rujuk kembalinya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ilal hadis, kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di asalnya pendapatnya itu bertentangan dengan hadis Nabi. 291 an Abil Jauzan. Ini Jauzan saya tulis merah karena di kitab aslinya ada kesalahan. Qala, dia mengatakan, sa'altu, aku bertanya, Ibnu Abbas kepada Abdullah bin Abbas, anis sorfi, tentang menukar mata uang. Yadan biyadin, secara kontan. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa, tidak mengapa, bidzalika, dengan sarf itu, itsnaini biwahidin, meskipun dua ditukar satu, aktsaru min dzalika, lebih banyak daripada itu, wa aqal, atau lebih sedikit, enggak apa-apa. Ini adalah fatwa dulu Ibnu Abbas sebelum mendengar hadis. Boleh uang 10.000 ditukar dengan 9.000. Boleh uang 1 dinar ditukar dengan 2 dinar. Qala, maka dia mengatakan, thumma, kemudian, hajjajtu, saya berhaji, marratan ukhra, pada kali yang lain. Wa syaikhu, sementara syekh itu, hayyun, masih hidup. Fa'ataituhu, maka saya pun mendatangi beliau. Fasa'altuhu, lalu saya bertanya kepada beliau, anis sorfi, tentang penukaran mata uang. Faqala, maka beliau mengatakan, waznan bi waznin, harus sama timbangannya. Maka ya syekh di sini maksudnya adalah Ibnu Abbas. Ya syekh di sini apa? Ibnu Abbas. Maka istilah syekh untuk guru, itu sudah ada sejak dulu. Dan memang Ibnu Abbas itu sudah tua waktu itu. Beliau di akhir hayatnya buta. Qala, dia mengatakan, fakultu, saya berkata, innaka, sesungguhnya Anda, wahai Ibnu Abbas, qad aftaitani, Anda sudah memberi fatwa kepada saya, itsnaini biwahidin, dua boleh ditukar satu. Falam azal, maka tidak henti-hentinya saya ini, ufti bihi, saya berfatwa dengannya, mungdu, sejak aftaitani, Anda berfatwa kepada saya. Faqala, maka dia mengatakan, inna dzalika, sesungguhnya hal itu, kana, adalah an ra'yi, dari pendapat saya sendiri. Wa hadza Abu Sa'id al-Khudri, ini ada Abu Sa'id al-Khudri, yuhaditsu, menceritakan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fataraktu, maka saya pun tinggalkan ra'yi, pendapatku, ila hadithi, kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya ulama itu bukan maksum sehingga bisa salah. Maka Ibnu Abbas pun juga bisa salah. Kemudian ulama itu tidak ada satupun yang menguasai seluruh hadis Nabi, itu enggak ada. Sehingga Imam Ahmad punya pendapat yang kadang-kadang tidak sesuai hadis. Masuk akal karena dia tidak menguasai seluruh hadis. 4 mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini pasti ada sebagian hadis yang tidak sampai ke telinga mereka. Para sahabat saja tidak semua hadis masuk ke telinga mereka, apalagi generasi-generasi setelahnya seperti ini. Imam Suyuti itu membuat kitab judulnya Al-Jami' Al-Kabir, pengumpul yang besar. Maksudnya semua hadis Nabi yang ada di atas muka bumi dia ingin kumpulkan dalam satu kitab. Tebal, berjilid-jilid, mungkin 20-an jilid. Ternyata beliau juga tidak berhasil. Ada saja hadis yang belum masuk dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir. Ini setingkat Imam Suyuti ya, yang sudah hidup di akhir zaman, tahun 900-an kan. Sehingga kitab-kitab itu sudah tersebar di mana-mana, tapi dia berusaha mengumpulkan pun masih ada yang meleset.
Kemudian ini juga sikap Ibnu Abbas yang sangat bagus. Saya dulu berpendapat begitu. Tapi ketika Abu Sa'id menyampaikan hadis dari Nabi, nah, udah langsung tinggalkan pendapatnya. Jadi tidak perlu kita jaim-jaiman ya. Salah ya bilang aja salah. Ini saya dulu belum pernah mendengar, maka sekarang saya ralat. Bab 110 al-khilafu, perbedaan pendapat baina antara Muawiyah bin Abi Sufyan wa Ubadah dengan Ubadah ibn Samit. Ubadah bin Samit ini sahabat Nabi terkenal yang sangat pemberani dalam perang. Sehingga kalau orangnya pemberani dalam perang, kemudian beda pendapat dengan Muawiyah, yang Muawiyah waktu itu mempunyai kedudukan, ya biasa nih, masuk akal kan? Memang dia orangnya pemberani, jadi nggak peduli siapapun bertentangan dengan Nabi dihajar oleh Ubadah bin Samit ini, meskipun Muawiyah punya jabatan nggak peduli dia. An Abi Kilabah, dari Abu Kilabah, qala, dia mengatakan, kuntu adalah saya bisyami, di Syam, fi halqatin, dalam satu halqah, satu majelis melingkar, fiha, di dalamnya ada Muslim ibnu Yasar. Faja'a, maka datanglah Abul Ash'ath, ini ulama besar. Qala qalu, maka orang-orang mengatakan Abul Ash'ath, Abul Ash'ath. Ya, seperti kalau zaman sekarang ya ada Ustaz Somad datang pasti orang rame ya. Fajalasa, maka beliau pun duduk. Faqultu lahu, maka saya berkata kepada beliau, hadis, berikanlah hadis, berikanlah, sampaikanlah akhona, kepada saudara kita ini, hadisnya Ubadah bin Samit. Qala, dia mengatakan, na'am, okelah. Ghazawna, kami berperang, ghazatan, pada satu peperangan, wa 'alan nasi, dan atas manusia, maksudnya dipimpin oleh Muawiyah. Jadi kata-kata ala ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kepemimpinan. Di atas artinya dia memimpin. Faghanimna, lalu kami pun mendapatkan ghanimah, ghanaimah katsiratan, ghanimah yang banyak. Fakana, maka adalah fima, pada apa-apa yang ghanimna, kami dapatkan ghanimah, aniyatun, wadah, min fiddatin, dari perak. Fa amara, maka menyuruh Muawiyah rajulan, seorang laki-laki, ayyabi'aha, untuk menjual wadah perak tadi, fi a'tiyatin nas, pada barang-barang yang diberikan kepada para manusia. Fatasara'a, maka bercepat-cepatlah an-nasu, para manusia, fi dzalika, dalam hal itu, yaitu untuk membeli. Fabalagha, maka sampailah hal itu kepada Ubadah bin Samit. Faqama, maka dia pun berdiri. Faqala, lalu dia mengatakan, ini sesungguhnya aku sami'tu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanha, melarang, an bai'idz dzahabi bidzahab, dari menjual emas ditukar emas, wal fiddah bil fiddah, perak ditukar perak, wal burru bil burr, gandum bagus ditukar gandum bagus, wasyair bisyair, gandum biasa ditukar gandum biasa, wat tamr bit tamr, kurma ditukar kurma, wal milah bil milah, garam ditukar garam, illa sawa'an bisawain, kecuali sama, ainan bi ainin, barang dengan barang, artinya sama tadi. Nah, jadi kata-kata sawa'an bisawa'an itu adalah sama, artinya dengan ainan bi ainin. Jadi kalau 1 kilo ya 1 kilo, ya 1 gram 1 gram. Faman zada, maka barang siapa yang menambah, awizdada, atau minta tambahan, faqad arba, sungguh dia melakukan riba. Faraddan nasu, maka orang-orang pun mengembalikan, ma'akhadhu, apa yang mereka ambil. Nah, ini cepatnya zaman dulu, Pak, mentaati Nabi kayak begitu. Sudah dibayar, sudah sah, tapi tidak sesuai syariat, langsung dibatalkan. Zaman sekarang kan kayak gitu, Pak. Masih ngeyel ini. Fabalagha, maka sampailah hadzalika, hal itu, Muawiyah, kepada Muawiyah. Faqama khatiban, maka dia berdiri berkhutbah. Faqala, dia mengatakan, ala, ketahuilah, ma balu rijalin, apa kondisinya orang-orang, yatahaddatsuna, mereka menyampaikan hadis, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ahaditsa, beberapa hadis, qad kunna, sungguh adalah kami, nashhaduhu, kami menyaksikan Nabi, wa nashabuhu, kami bersahabat dengan Nabi, falam nasma'ha, lalu kami tidak mendengar hadis itu, minhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Muawiyah ya lucu menurut saya, Pak. Dia nggak dengar hadis dari Nabi. Terus ada orang menyampaikan hadis dari Nabi, dianggap itu hadisnya aneh, nyeleneh. Kamu yang nggak mendengar kok malah menganggap yang mendengar aneh, nyeleneh. Makanya ulama sudah membuat kaidah. Kaidahnya mengatakan bahwasanya
Al-muthbit muqaddam ala an-nafi. Al-muthbit yang menetapkan, muqaddam didahulukan ala nafi daripada yang meniadakan. Muawiyah meniadakan, enggak ada hadis itu, saya belum pernah mendengar. Abu Ubadah mengatakan, ada hadis itu. Nabi bersabda, saya dengar. Nah, yang didahulukan bukan yang menafikan, tapi yang menetapkan. Kenapa? Yang menetapkan punya tambahan ilmu, yang menafikan tidak punya tambahan ilmu. Nah, sehingga didahulukan yang menetapkan. Nah, maka di sini sebenarnya Muawiyah sikapnya ini lucu ya, karena apa? Semestinya tidak seperti itu sikapnya, sesuai dengan kaidah tadi. Faqama maka berdirilah Ubadah bin Samit, fa'ada dia mengulangi al-qissata, kisah atau hadis tadi. Thumma qala, kemudian Ubadah mengatakan, lanuhadditsanna, sungguh betul-betul kami akan menyampaikan hadis, bima sami'na, dengan apa yang kami pernah dengar, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa in kariha, meskipun benci Muawiyah. Au qala, atau dia mengatakan wa in, meskipun rohima, berdebu. Itu terjemah perkatanya ya, rohima, berdebu. Maksudnya apa? Meskipun dia itu tidak suka. Ma'ubali, saya tidak peduli, alla ashabahu, bahwasanya saya tidak berteman dengan Muawiyah, fi jundihi, pada pasukan dia, lailatan sauda, pada malam yang hitam atau malam yang gelap. Jadi artinya kalau saya tidak diperbolehkan ikut dalam pasukannya, gak ada masalah ya. Kalau bahasa kita ra karo kowe ra paten ya. Urip dhewe ra masalah. Gak harus bersama Muawiyah ya. Yang penting sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita pahami bagaimana kuatnya Ubadah dari sisi dia menyampaikan kebenaran padahal bertentangan dengan pangti, pas panglima tinggi. Karena apa? Kebenaran itu harus dibela meskipun kita harus bertabrakan dengan orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Gak bisa kita menyerah dengan sebab orang yang lebih tinggi tadi menyelisih kebenaran tersebut. Intinya, kalau menurut Muawiyah radhiyallahu anhu, karena tidak pernah mendengar, diperbolehkan mengganti dengan yang tidak sama. Maka yang inti di sini, sawaan bisawa. Jadi emas 1 gram, maka kalau kita bayar dengan dinar, ya harus 1 gram. Perak 1 gram, kalau kita beli dengan dirham, ya berarti harus 1 gram. Nah, waktu itu yang dijual apa? Aniyah min fiddah ini. Wadah perak. Sementara zaman dulu orang paling sering membeli dengan dirham. Nah, ini dirhamnya berarti tidak sama dengan nilai wadahnya tadi. Misalnya wadahnya 5 gram, tapi orang-orang membayarnya cuma 4 gram dirham. Nah, kan nggak sesuai kan? Nggak boleh. Nilainya lebih tinggi barangnya atau nilainya lebih tinggi uangnya, ya sama-sama nggak boleh. Nah, dalam kasus itu bagaimana nggak ngerti ya. Mestinya kalau zaman dulu karena ada ghanimah banyak ya, barang banyak biasanya dijual murah. Nah, dijual murah, tapi karena tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW, faraddan nasu ma akhadhu. Langsung dikembalikan. Sudah terlanjur kita beli, tapi nggak sesuai ya hadis Nabi, nggak boleh kembalikan. Yang mendengar sabda ini, ya tidak semua sahabat. Karena zaman dulu kan belum ada majalah dan sebagainya, belum ada WA dan sebagainya. Gitu. Nah, sehingga sebagian sahabat mendengar, sebagian tidak mendengar, itu sesuatu yang wajar. Nah, semestinya sikapnya Muawiyah tidak seperti ini. Semestinya kalau dia memang ragu-ragu apakah betul Nabi mengatakan begitu ataukah tidak, cara yang benar sebagaimana Sayyidina Umar suruh datangkan saksi. Kamu mendengar dari Nabi begitu, ya ada enggak selain kamu yang mendengar? Nah, maksudnya begitu. Sayyidina Umar kan seringnya gitu. Ada orang yang menyampaikan hadis, dia enggak mendengar, tidak langsung diselentak seperti Muawiyah tadi, enggak. Tapi suruh datangkan saksi 1 orang. Seandainya tidak ada saksi pun tetap sudah diterima. Karena kita punya konsep ya. Konsep kita adalah khabaru al-wahid makbul. Khabarul wahid atau khabarul ahad itu diterima. Kabar dari 1 orang itu sudah diterima. Tidak harus 2 orang. Bedakan antara khabar dengan syahadah. Kalau saksi itu harus 2 orang. Tapi kalau khabar, nah, itu cukup 1 orang.
Maka harus dibedakan antara adlu syahadah dengan adlu riwayah. Orang yang disebut adil dalam bab persaksian itu tidak sama dengan orang yang disebut adil dalam bab periwayatan hadis. Kalau adil riwayah ini boleh, dia itu mar'ah, wanita, nggak ada masalah, Bang. Adil riwayah ini abdun, budak, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau syahadah, nah itu harus rajul, laki-laki. Perempuan jadi saksi nggak bisa. Nah, kecuali dalam bab-bab tertentu diperbolehkan perempuan menjadi saksi menggantikan laki-laki tapi 1:2. Tapi secara umum untuk hal-hal yang selain harta itu tidak boleh perempuan jadi saksi. Pembunuhan perempuan jadi saksi nggak bisa. Perzinahan perempuan jadi saksi nggak bisa. Tapi kalau harta masih bisa perempuan dipakai dalam bab persaksian harta karena ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah itu. Demikian juga ini hur harus merdeka. Adlu syahadah. Saksi melihat hilal perempuan nggak diterima, harus laki-laki. Saksi melihat hilal harus merdeka, budak nggak diterima. Meskipun budaknya cerdas nih, ahli matematika, ahli falak nggak bisa karena posisimu sebagai budak. Nah, ini bedanya antara syahadah dengan riwayah. Lebih berat yang syahadah, lebih berat syaratnya. Persaksian lebih berat, nah, riwayat lebih longgar. Berikutnya bab yang ke-111. Okay. Nah, ini kuntu bisyam, aku berada di Syam. Ini tidak disebutkan apakah waktu itu khilafah sudah berada di Syam ataukah waktu itu hanya ada peperangan di Syam. Kalau memang ini khilafah sudah di Syam, ini berarti masa Muawiyah menjadi khalifah. Tapi kalau ini khilafah belum di sana, cuma perang di sana saja, maka ini berarti Muawiyah hanya sebagai panglima tinggi yang diangkat oleh khalifah. Nanti dalam kisah berikutnya, ini Muawiyah lagi, tapi dia belum jadi khalifah. Dia hanya panglim. Bab berikutnya al-khilafu, perselisihan lagi baina antara Muawiyah wa Abi Darda dengan Abu Darda. Di sahabat Nabi berselisih itu biasa, Pak. Yang penting apa? Masih bersaudara. 293. Dari Atha bin Yasar bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu menjual siqayatan, wadah minum, min dahabin, dari emas, atau warikin, perak, bi aktsar, dengan harga lebih banyak, min wazniha, dari timbangannya, dari harganya lebih mahal. Faqala, maka berkatalah Abu Darda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha, melarang, an, dari mithli hadza, semisal ini, illa, kecuali, mithlan bimithlin, setimbang. Faqala lahu, maka berkata kepada Abu Darda Muawiyah, ma'ara, saya tidak memandang, bimithli hadza, seperti ini, ba'san, bahaya, maksudnya boleh. Maka berkata Abu Darda, may ya'dziruni, siapa yang memberikan uzur kepada saya, siapa yang menerima uzur saya, min Muawiyah, untuk melakukan terhadap Muawiyah. Jadi kalau saya membantai, atau bukan bantai, seandainya saya memukul Muawiyah, siapa yang mau menerima uzur saya? Kenapa? Ana ukhbiruhu, saya ini mengabari Muawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhbiruni, malah dia mengabari kepada saya, an ra'yi, dari pendapat pribadi dia. La usakinuka, aku tidak mau tinggal bersama kamu, di ardin, pada satu tempat, anta biha, yang engkau itu ada pada tempat tadi. Nah, ini lebih keras, Pak. Kalau yang Ubadah tadi, ora karo kowe ra paten. Kalau ini, aku nggak akan mau berada di tempat kamu ada di situ. Kowe lungo apa aku lungo. Nah, ini lebih keras lagi daripada yang sebelumnya. Padahal Abu Darda itu orangnya terkenal sangat bijaksana. Tapi ketika marah betul-betul karena hadis Nabi ditentang, nah ini sampai beliau mengatakan apa? Tidak mau tinggal bersama Muawiyah. Wa hakimu hadhil ummah. Inna likulli ummatin hakiman, sesungguhnya setiap umat ada orang yang bijaksana. Wa hakimu hadhil ummah Abu Darda. Orang yang bijaksana dari umat ini adalah Abu Darda. Ini hadisnya memang mursal, dhaif,
tetapi sudah populer di kalangan ahli sejarah bahwa Abu Darda itu julukannya adalah Hakimul Ya. Tuma, kenapa? Ya, jadi Muawiyah itu banyak pertentangannya. Yang saya catat ada 4 ya. Abu Darda Ubadah dalam kasus buyu ini, Abu Dhar dalam masalah zakat, satu lagi Ibnu Abbas dalam masalah tawaf di Ka'bah. Muawiyah itu menyentuh setiap sudut, 4 sudut. Padahal Nabi cuma menyentuh 2 sudut saja ini. Itu. Semua kemudian Qatimah datanglah Abu Darda ala Umar kepada Umar bin Khattab. Nah, ini berarti khalifahnya waktu itu adalah Sayyidina Umar. Fadzakara maka dia menyebutkan dalika cerita itu lahu kepada Muawiyah. Fakataba maka menulis surat Umar bin Khattab ila Muawiyah kepada Muawiyah. Bahwasanya la tabi'a kamu tidak boleh menjual dzalika hal itu illa mithlan bimithlin kecuali semisal. Semisal maksudnya waznan biwaznin setimbang. Hadis riwayat Malik dan Ahmad secara ringkas. Jadi kalau Imam Ahmad tidak sepanjang ini, tapi ada ringkasan. Nah, di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat juga bijaksananya Sayyidina Umar ya. Jadi inti permasalahannya apa? Yang dilakukan oleh Muawiyah salah. Nah, sudah, itu aja. La tabi ada. Jadi tidak sampai Muawiyah kemudian diturunkan dari jabatannya atau dikucilkan enggak ya. Permasalahannya cuma sepele ini. Nah, mestinya kita begitu ya. Jadi perselisihan pendapat itu jangan sampai menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin. Ya. Yang jadi masalah apa sih? Ya udah itu saja. Sehingga masalah yang lain masih kita bisa bergabung, masih bisa berhubungan. Muawiyah kan memang orangnya pantas untuk memimpin perang. Jadi dia itu ahli perang. Makanya Sayyidina Umar ya tidak ubah posisi dia, biar aja dia jadi panglima tinggi, nggak ada masalah. Dia ahli dalam bab itu. Bukan berarti apa salah semua perbuatannya, bukan. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang zaman sekarang sudah tidak muncul lagi. Kalau orang dianggap salah sedikit aja udah semuanya dianggap jelek semuanya. Maksudnya nggak begitu. Berikutnya bab 112, ikhtilafus syi'ri, perbedaan harga qabla qabdihi, sebelum digenggam atau sebelum kita menerima. 294. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, kuntu adalah aku abi'u menjual al-ibil, unta-unta bil baqi di baqi. Baqi itu adalah kuburan di Madinah. Fa abi'u saya menjual hadbid dananir dengan harga dinar. Wa akhudhu saya mengambil ad-darahim, uang dirham. Wa abi'u saya menjual bid-darahim dengan harga dirham. Wa akhudhu saya mengambil ad-dananir, dinar. Akhudhu hadhihi min hadhihi, saya mengambil dinar dari dirham. Wa u'ti hadhihi min hadhihi, dan saya membeli dirham dari dinar, atau dibalik boleh. Jadi maksudnya gini Pak, misalnya ini saya jual HP ya, saya tetapkan harganya itu adalah 1 juta. Nah, ternyata yang beli ini orang Arab, dia tidak membawa uang rupiah, tapi dia membelinya dengan real. Nah, realnya tapi belum lengkap. Ya. Misalnya kalau real itu adalah misalnya 5 real ya, atau 10 real. Ya. Nah, dia baru bawa 5 real, berarti masih kurang 5 real. Nah, boleh enggak saya kemudian nanti kalau mengambil itu 5 real, sementara harganya sudah saya tetapkan 1 juta. Sehingga mestinya itu ngambilnya rupiah, tapi diambil real. Mestinya ngambil real, malah ngambilnya rupiah, begitu. Iya, kalau orang dengan lebih. Tapi maksudnya adalah dia sudah menetapkan harga, tapi orangnya tidak membawa rupiah yang ditetapkan, tapi dikonversikan. Ini rupiah kalau direalkan sekian. Nah, saya bawanya real, bisa nggak real? Ya, silahkan, tapi ini kurang. Oh, baiklah, nggak apa-apa kurang. Nanti pekan depan datang lagi. Pekan datang ketemu lagi, nah dia bayarnya real. Berarti kan belum sempurna bayarnya pada saat pisah. Wahwa sementara beliau itu. Mana tadi? Fa'ata itu maka saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahwa sementara beliau fi baiti Hafsah, di rumahnya Hafsah, kakaknya Ibnu Umar. Lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, ruwaidaka, perlahanlah engkau. Maksudnya sebentar ya, saya ingin tanya sedikit. As'aluka, saya akan tanya kepada engkau.
Ini sesungguhnya aku abi'ul ibil menjual onta bil baqi di baqi. Fa abi'u bidananir saya jual dengan harga dinar wa akhudhu ad-dirham. Tapi malah saya ambil dalam bentuk dirham. Wa akhudhu wa abi'u bidarahim saya jual dengan dirham wa akhudhu dananir. Tapi malah saya ambil dalam bentuk dinar. Akhudhu hadhihi min hadhihi wa uti hadhihi min hadhihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa tidak mengapa. Berarti boleh anta khuda bahasanya tak khuda kau mengambilnya bi syi'ri yaumiha dengan harga hari tersebut. Malam taftariqa selama kalian tidak berpisah wa bainakuma syai'un sementara di antara kalian berdua masih ada sesuatu yaitu yang belum terbayarkan. Nah, yang dimaksud oleh Nabi adalah kalau kamu bayar dinar dengan dirham, maka harus lunas total. Kalau tidak lunas total, tidak boleh. Karena sama-sama mata uang dengan mata uang. Tapi kalau mata uang dengan barang, nah maka boleh utang tadi. Kalau mata uang dengan mata uang, maka harus lunas. Itulah yang dimaksud malam taftariqa wa bainakum syai'. Kalau pisah harus tidak ada sesuatu lagi, nggak ada utang lagi. Berarti harus lunas. Adapun kata-kata ini, bising riyaumiha, dengan harga hari itu. Nah, ini oleh jumhur tidak dipakai. Maksudnya tidak harus seharga. Misalnya gini, Pak. Zaman dulu ya, 1 dinar itu senilai berapa? 1 dinar sama dengan 10 dirham. Zaman dulu. Nah, ketika 1 dinar senilai dengan 10 dirham, itulah yang dimaksud bising riyaumiha, dengan harga hari itu. Itu menurut mayoritas ulama tidak harus. Seandainya sepakat, ini meskipun 1 dinar nilainya 10 dirham, tapi kamu bayar nanti 11 dirham. Kalau sepakat nggak apa-apa. Tidak harus senilai. Kenapa tidak harus senilai? Karena uangnya berbeda. Kemarin sudah kan, kalau uangnya berbeda, tidak harus senilai. Nah, kenapa para ulama mengatakan bisyari yaumiha dengan harga hari itu? Ini tidak harus. Karena supaya tidak bertentangan dengan hadis yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Jadi cuma afdoliyahnya saja. Afdolnya ya senilai harga itu. Tapi kalau tidak senilai harga itu, boleh enggak? Boleh. Dalilnya mana? Hadis-hadis yang lain. Dan itu cara para ulama memahami hadis supaya tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Itu harus didudukkan apakah ini harus, apakah ini hanya mustahab atau fadilah. Seperti itu. Ini contohnya banyak, Pak. Misalnya, ketika kita kelahiran anak laki-laki, kambingnya berapa? 2. Apakah wajib? Tidak. Anil gulam untuk bayi laki-laki syatani 2 kambing, maksudnya afdoliyahnya 2 kambing. Kalau 1 kambing gimana? Sah. Buktinya Nabi menyembelih untuk Hasan 1 kambing, untuk Husain 1 kambing, berarti sah. Nah, maka 2 kambing ini tidak dipahami harus, tapi mustahab atau sunnah. Contoh lain ya, untuk korban. La tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kecuali hewan musinnah yang sudah poel. Kecuali kalau susah untuk cari musinnah, maka silahkan sembelih domba jaza'ah usia 6 bulan. Nah, kata-kata kecuali kalau susah ini, menurut jumhur tidak harus. Jadi seandainya uang kita banyak, tapi memang kita pengen domba jaza'ah karena lunak dagingnya, nggak apa-apa. Sehingga kecuali kalau susah bagi kalian cari musinnah, ini hanya afdaliyahnya. Afdoliyahnya cari domba yang jaza'ah kalau susah cari musinnah. Tapi seandainya tidak susah pun cari domba jaza'ah juga halal. Nah, demikian juga di sini tadi bisy'ri yaumiha. Nah, ini silahkan nanti lihat di syarah-syarah ya. Itu dipahami oleh mayoritas ulama tidak harus dengan harga hari tersebut. Yang penting tadi ya sudah lunas total. Berapa? Balibul bawah 5 bulan belum sah karena syaratnya 6 bulan tadi. Mhm. Ya kalau santap bersama nggak apa-apa. Bab 113. Al-hadar waspada minar riba, dari riba.
Jadi maksudnya jangan santai terhadap riba itu. Kita harus berwaspada, hati-hati karena dosanya gede. 295 dari Samurah bin Jundub atau Jundab, dua-duanya boleh. Radhiyallahu anhu qala qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu, saya melihat, maksudnya dalam mimpi. Al-lailata, tadi malam. Rajula ini, dua orang laki-laki, atayani, keduanya datang kepada saya. Fa akhrajani, lalu keduanya mengeluarkan saya ila ardin, kepada satu tanah muqaddasah yang disucikan. Fantalakna, lalu kami pergi, hatta, sehingga ataina, kami mendatangi, ala nahrin, pada sungai, min damin, dari darah. Fihi, di dalamnya, rajulun, ada seorang laki-laki, qaimun, berdiri. Wa'ala, dan pada wasatin nahri, tengah sungai, rajulun, ada seorang laki-laki, baina yadaihi, yang di depannya, hijaratun, ada batu-batu. Perhatikan Pak. Kalau hijarah itu adalah batu-batu. Kalau hajarun itu adalah batu. Maka hajarun itu wahidul hijarah. Hajar itu satu, hijarah itu banyak. Nah, maka kalau syajarah dengan syajar beda lagi. Karena di sini ada tambahan alifnya. Hijarah. Fa'akbala, maka datanglah ar-rajul alladhi finnahri. Orang yang ada di sungai tadi. Fa'idha, maka jika arada, ingin ar-rajul, orang tersebut, ayyakhruja, untuk keluar dari sungai, maka ramar rajul, melemparlah laki-laki tadi, bihajarin, dengan satu batu, fihi, pada mulut. Nah, kalau melempar satu, Pak. Tapi yang tumpuk di depannya itu adalah banyak. Faraddahu, maka dia pun mengembalikan orang tadi, haitsu kana, ke tempat semula. Faja'ala, maka dia berbuat, kullama ja'a, setiap kali datang, liyakhruja, untuk keluar, rama fihi, orang itu pun melempar pada mulutnya, bihajarin, dengan satu batu. Fayarji'u, maka dia pun kembali kama kana, seperti semula. Fakultu, maka saya bertanya, ma hadza, apa ini? Faqala, maka dia mengatakan, ini maksudnya faqala ya, dua ya, karena kan dua orang tadi kan. Situ qala atau qala? Lanya panjang atau pendek? Pendek. Alladzi ra'aitahu, orang yang engkau lihat, finnahri, di sungai tadi, yang dilempari tadi, itu adalah akilur riba, pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Artinya orang yang makan riba itu hukumannya seperti ini, Pak. Di sungai mau keluar nggak bisa. Sungainya sungai darah. Kalau sungai air kan enak, Pak, seger. Ini sungai darah. Darah itu amis, nggak enak. Nah, tapi mau keluar, lempari batu, masuk lagi. Mau keluar, lempari batu, masuk lagi. Ini hukumannya seperti ini sampai kiamat. Jadi selama dia di alam barzakh, kuburannya seperti itu. Sampai nanti, sampai kiamat. Na'udzubillahi min syarri tadi. Coba ini kita cek ya. Ini mestinya kan faqala itu kan. Riwayat Bukhari itu ya. Kalau di kitab aslinya bagus tadi, qala panjang atau pendek? Ada yang bawa aslinya, yang terjemahan. Apa? Ini Bukharinya cuma satu ini. Faqala. Pendek. Oh, ya. Karena tadi kan rajula ini kan dua orang. Ya berarti yang menjawab ini salah satu dari keduanya. Tapi saya masih pengen tahu ya, sebenarnya apakah ada riwayat yang mengatakan qala atau hanya pendek. 29, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau itu saya datang lailata, pada malam, usriyabi, diisrakan terhadap saya. Isra itu perjalanan malam hari. Datang kepada siapa? Ala qaumin, kepada suatu kaum, butunuhum, yang perut-perut mereka, kal buyut, seperti rumah-rumah. Berarti apa? Gendut perutnya. Rumah kan gede, Pak. Fiha, pada perut tadi, pada rumah tadi, al hayat, ada ular-ular. Tura, yang keluar, min khariji butunihim, dari luar perut mereka. Fakultu, saya berkata, man haula ya Jibril, ya Jibril. Siapa mereka itu, wahai Jibril? Il itu Allah, Jibril itu hamba. Nah, berarti hamba Allah. Qala haula, mereka itu adalah akalatur riba, orang-orang yang memakan riba. Tapi hadis ini riwayat Ibnu Majah, dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jada'an. Dia seorang perawi yang dhaif. Maka
Dua hadis ini sama-sama menceritakan siksaan untuk orang yang makan riba. Yang pertama adalah yang dilempari batu tadi. Ya. Ramar rajulu bihajrin fifi. Ini sahih. Yang kedua adalah perut-perut mereka penuh dengan ular-ular. Nah, ini yang dhaif. Nah, maka kita ambil yang sahih saja, karena yang dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam bab-bab yang gaib seperti ini. Berikutnya 297 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba, riba itu sab'una huban, 70 dosa, maksudnya 70 macam. Aisaruha, yang paling ringan dari 70 tadi, seperti ayyang kiha, seseorang menikah atau mengumpuli, ar-rajul, seseorang itu, ummahu, terhadap ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam sanadnya ada rawi bernama Najih bin Abdurrahman Abu Ma'syar. Muttafaqun, disepakati terhadap kedhaifannya, tapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kok bisa sanadnya dhaif tapi disahihkan? Kenapa, Pak? Karena bisyawahidihi, ya. Karena dikuatkan oleh hadis-hadis syahid. Hadis syahid itu yang semakna dan sanadnya lain. Sanadnya lain, rawinya lain, tapi isinya semakna. Nah, hadis yang semakna sebenarnya banyak sekali. Sehingga disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah kata-kata sab'un ini. 70. Ini orang Arab biasanya menggunakan litakfir untuk menunjukkan banyak. Sehingga tidak harus betul-betul 70. Seperti hadis tentang iftirakul ummah, perpecahan umat Nabi Muhammad SAW. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Nabi, umat Islam 73. Nah, 70 itu tidak harus betul-betul. Artinya kalau disebut 71, 72, 73, artinya yang dulu lebih sedikit, yang berikutnya lebih banyak, berikutnya lebih banyak lagi gitu. Maka di sini pun juga sab'un 70, ini tidak harus betul-betul 70. Bisa jadi sangat banyak sekali. 298 dari Amr bin As radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin, tidak ada suatu kaum, yadharu, yang muncul, fihim, pada mereka, ar-riba." Maksudnya apa? Riba sudah menyebar kemana-mana. Illa, kecuali, ukhidhu, mereka dihukum atau disiksa, bisanah, dengan pacaklik. Wama, dan tidaklah, min qaumin, suatu kaum, yadhar, yang mereba, merajalela, fihim, pada mereka, ar-rusha, suap, illa, kecuali, ukhidhu, mereka akan disiksa, birru'bi, dengan rasa takut. Jadi riba itu termasuk dosa besar, sampai-sampai Allah ancam dengan perkara yang berat, yaitu apa? As-sanah, paceklik. Dan ini menunjukkan bahwa riba itu tidak melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk desa iman dan takwa, kami buka untuk mereka berkah-berkah langit bumi. Nah, ini sebaliknya. Dia diberi sanah, paceklik, berkahnya dicabut. Nih, nggak ada air lagi, nggak ada tanaman lagi. Itu gara-gara riba. Maka hadis ini sekaligus menguatkan bahwasanya maksiat itu menghalangi rezeki. Maksiat menghalangi apa? Rezeki. Ada hadisnya, Pak. Meskipun dhaif, tapi maknanya dikuatkan oleh hadis ini. Saya tampilkan hadisnya. Apa tamna'u rizqa? La yuhramu ar-rizqa. Innar rajula, sesungguhnya seseorang itu, la yuhramu, sungguh terhalang, ar-rizqa, dari rezeki. Kenapa? Bidzanbi yusibu, dengan sebab dosa yang dia lakukan. Jadi maksudnya dapat rezeki, tapi karena berbuat dosa, Allah halangi. Semestinya dagangannya lancar, tapi karena maksiat, maka oleh Allah dibuat tidak lancar dagangannya. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah, dhaif kata Syekh Albani.
Tapi ada dua catatan ya. Catatan pertama, dikuatkan hadis ini tadi. Ini riba, maksiat, menyebabkan sanah, ini adalah terhalang rezeki. Yang kedua, ini ada juga Ibnu Hibban dan Hakim yang meriwayatkan. Kalau Ibnu Hibban dan Hakim meriwayatkan, berarti keduanya itu menilai hadis ini sahih. Kan sahih Ibnu Hibban. Mustadrak Hakim. Mustadrak Hakim itu nama lainnya Sahih Hakim. Jadi kitab sahih selain Bukhari Muslim yang terkenal tiga. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim. Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim. Kita lihat di sini ya. Ini syarahnya. Nah, nih. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, sahih, derajatnya sahih. Wa aqarrahu Dhahabi, dan itu disetujui Dhahabi. Thumma al-Iraqi, disetujui Iraqi. Bahkan Mundhiri mengatakan sanadnya sahih. Nah, maka kalau Syekh Albani mendhaifkan, sementara beberapa ulama mensahihkan, kita ikut yang mensahihkan juga boleh. Dan saya cenderungnya sahih, Pak, karena dikuatkan oleh hadis ini tadi. Syekh Albani wafat 2000. Jadi Syekh Mukbil, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, ini wafatnya mirip-mirip. 99, 2000, 2001, sekitar itu. Kontemporer. Jadi kalau ada istilah salaf, ada istilah khalaf, ada istilah yang paling khalaf kontemporer. Kalau kontemporer biasanya nyebutnya muasirin. Muasirin itu kontemporer. Kalau salaf ya seperti Abu Bakar, Umar, kemudian pokoknya generasi yang tiga itu ya. Sahabat tapi. Nah, kalau generasi berikutnya itu khalaf. Nah, yang generasi kita itu muasirin. Pokoknya kalau fotonya masih ada di YouTube, nah itu muasirin. Kalau fotonya nggak ada, itu bisa disebutkan masuk yang khalaf tadi. Berikutnya terakhir nih ya. Wa Abdillah. Abdillah itu berarti Ibnu Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba, riba itu thalathatun wa sab'un, 73 baban pintu, maksudnya macam. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, inilah hadis yang menguatkan hadis sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi kan sab'un ya, 70. Kemudian sanadnya dhaif. Tapi kata Syekh Albani sahih. Kok bisa sahih? Nah, ini salah satu yang menguatkan ini. 73. Kalau 73 kan beda dengan 70. Ya memang beda. Tapi kan sama-sama litakfir. Digunakan untuk memperbanyak ya. Sehingga secara umum maknanya sama. Sampai di sini sudah selesai. Wallahu taala alam wa ilmu wa atam. Walhamdulillah ala tamam. Wa rizqna hasanal khitam. Ini saya masukkan dalam kurung karena ini bukan tulisannya Bah Ghazali. Ini hanya tambahan dari saya. Ukhtisara telah diringkas fi Syawalin pada bulan Syawal 1447 2026. Nah, ini kan cuma ringkasan ya, sehingga tidak mewakili sama sekali terhadap kitabnya Bah Ghazali. Artinya kalau kitab ini yang kita sudah pelajari ini mau dicetak, tidak boleh judulnya Kitabul Buyu, nggak boleh. Harusnya apa? Mukhtasar atau Tahdzib atau Khulasah ya, Kitabul Buyu. Nah, kalau mau kita cetak dengan nama Kitabul Buyu saja, nah, harus total semua yang beliau tulis lagi. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang itu ada AI sehingga kita itu bisa menulis ulang dengan mempotret saja. Potret kemudian kita bilang tulis, nah, maka sudah tertulis secara sempurna. Dan saya baru tahu akhir-akhir ini, Pak. Seandainya tahu sejak kemarin, ya saya nggak mau nulis kayak gini. Langsung tak foto aja, langsung jadi tulisan ya. Pengaruhnya banyak sekali. Ya kan bahwasanya kan ngasih judul kita bulbuyu. Ya. Sementara kita ringkas, tidak boleh kita ngasih judul yang sama karena berarti kita melakukan penipuan. Ya. Beliau itu nulis kita bulbuyu enggak seperti ini, malah kita tampilkan cuma seperti ini. Kecuali diubah judulnya ya tadi. Tahzib atau ringkasan dari kita bulbuyu. No? Langsung dikonversi ke dan ketika kita ngambil juga langsung berkonversi
Berarti itu kan sama dengan beli emas itu kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus apa namanya, kontan. Kontan kan artinya dikasih kan. Itu namanya jelas kredit gitu. Nggak boleh. Sekarang kan marak kan gitu. Nggak boleh. Nggak, jual belinya nggak boleh. Karena harus kontan tadi. Kita nggak nerima apa-apa kan. Kita beli itu nggak nerima apa-apa. Ya supaya halal harus dikirim emasnya. Uangnya kita kasih, emasnya dikasih. Dah, itu. Uangnya masih di sana, kita nggak nerima apa-apa, nggak boleh. Aturannya memang begitu. Aturan apa? Tukar menukar dengan mata uang. Ada yang perlu dibahas lagi? Karena udah kata nih Pak. Monggo. Ya. Mm-mm. Mm. Nggak apa-apa, karena kan beda jenis. Satunya rupiah, satunya real. Nah, kalau ini nggak harus sama. Yang penting kontan. Kontan tuh nggak ada utang. Jadi misalnya kita tukar 1 juta, ya harus ngasihnya yang senilai 1 juta tadi. Kontan. Ya, baru dikasih 500, 500-nya besoknya lagi ya nggak bisa. Kalau memang dia punyanya 500, ya berarti kita tukar 500 saja. Jangan tukar 1 juta. Ada lagi pembahasan? Ada satu ungkapan yang menarik yang saya teringat gara-gara kasusnya Muawiyah dengan Ubadah tadi ya. Dalam kitab Zadul Ma'ad tulis kata kuncinya hijaratun minas sama. Batu dari langit. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas kepada orang yang menentang Ibnu Abbas dalam satu masalah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal Ibnu Abbas menyampaikan hadis, malah dibantah dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Dia marah-marah, dia mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Nyaris akan turun kepada kalian batu-batu dari langit. Karena saya katakan Rasulullah bersabda, malah kalian membantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Jadi sangat marah Ibn Abbas ini sampai mengancam, hati-hati ya, kalau siksa datang dari langit sakarmu karena sudah kalian menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga masalahnya nggak disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Sehingga kalau yang tadi Ubadah bin Somit ya, yang mengatakan ya Abu Darda ya, yang Abu Darda tadi ya. Nah ini, saya kabari dia dari Rasul, malah dia mengabari saya tentang pendapatnya. Nah, di sini marah dia, saya nggak mau tinggal lagi bersama kamu. Nah, ya. Dengan Ali, Muawiyah dengan Ali itu sampai perang. Kalau itu gara-gara pembunuhan Utsman. Hmm. Enggak pernah baca saya. Ya mungkin mereka kan punya wakil masing-masing kan. Satunya Amr bin As dan sebagainya. Riwayat-riwayat yang detail itu memang biasanya tidak sahih atau tidak ada sanad. Ya.
Sehingga kalau kita cari di kitab-kitab apa tarikh, insya Allah ada Pak. Tapi saya itu terus terang tidak banyak baca kitab tarikh. Sehingga kisah-kisah yang detail gitu saya nggak tahu. Kalau yang hadis-hadis gini saya lebih sering baca. Tapi biasanya di hadis nggak sedetail itu ya. Monggo silakan. Hmm. Kalau cacatnya muncul setelah ditetapkan sebagai korban, maka dimaafkan. Jadi yang tidak dimaafkan itu kalau munculnya sebelum ditetapkan sebagai korban. Pas mau kita beli cacat, nah itu nggak boleh. Udah kita beli, kita bawa, kemudian terjadi cacat di tengah jalan. Nah, seperti itu. Dimaafkan, ini bisa dilihat dalam kitab Muntaqa Al-Akhbar. Ini Muntaqa Al-Akhbar itu mirip dengan Bulughul Maram. Bedanya kalau Bulughul Maram versi Syafi'iyah, kalau Muntaqa Al-Akhbar versi Hambali. Jadi kalau antum mau belajar fikih Hambali dari hadis-hadis, ini Muntaqa Al-Akhbar. Hadisnya Tuhibihi. Dari Abu Sa'id dia mengatakan saya beli kambing untuk saya sembelih. Diserang oleh serigala, dimakan pantatnya. Saya tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Dhahibi, silakan korban, gak apa-apa." Wa huwa dalilun, ini adalah dalil ala annal aibal hadis, bahwasanya cacat yang muncul ba'da ta'yin setelah ditetapkan sebagai korban la yadurru, tidak masalah. Tapi harus dikasih garis bawah tadi, madhab Hambali. Madhab Syafi'i enggak sah. Enggak. Bahkan madhab Syafi'i, ketika antum mau menyembelih, tiba-tiba kambingnya itu kakinya nyelentak, pincang, tidak sah. Kenapa? Belum disembelih. Kapan sah? Kalau sudah disembelih, kemudian dia nyelentak. Nah, itu baru sah. Karena sudah kita sembelih. Tapi belum disembelih, kakinya nggak kita ikat. Akhirnya dia nyepak sesuatu yang keras, pincang. Nggak sah. Nah, kalau madhab Syafi'i ya tidak pakai hadis ini. Tapi kan ini hadisnya jelas. Dhuhibi. Silahkan kamu berkorban dengannya. Nah, maka enggak apa-apa. Makanya pakai madhab itu enggak wajib. Pak. Pokoknya kita tahu hadisnya udah pakai. Loh kamu madhabnya Syafi'i. Betul, madhab saya Syafi'i. Tapi kalau ada hadis saya pakai. Gitu. Apa? Enggak apa-apa. Talfik yang dilarang itu adalah talfik yang tidak ada satupun madhab yang mengatakan. Nah itu enggak boleh. 4 mazhab misalnya mengatakan ada kalanya makruh, ada kalanya haram, ada kalanya pokoknya tidak ada yang mengatakan sunnah. Tiba-tiba antum mengatakan sunnah, nggak bisa. Semua mazhab apa eh, mengatakan salah satu dari yang tadi itu. Nggak masalah. Apa, Pak? Jadi misalnya antum sudah beli di awal Dzulqa'dah. Kenapa belinya kok di awal? Pengen digemukkan supaya pas korban itu mantap. Nah, itu sudah takyin itu. Itu dimaafkan. Dan ini termasuk satu sunnah Nabi, yaitu apa? Menggemukkan hewan korban. Kalau modelnya para sahabat, cara menggemukkannya itu setahun, Pak. Setahun. Jadi setelah menyembelih, langsung mereka cari satu lagi
digarap sampai setahun. Kunna adalah kami nusamin menggemukkan al-udhiyah, korban Idul Adha di Madinah. Dan adalah umat Islam juga melakukan hal yang sama. Memang kalau dalam riwayat ini enggak disebutkan 1 tahun ya, tapi saya pernah baca itu penjelasan dari para ulama, yaitu mereka menggemukkannya selama 1 tahun untuk persiapan korban Idul Adha. Kenapa mereka melakukan ini? Melakukan ini karena melakukan perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar Allah termasuk takwanya hati. Disuruh korban Idul Adha. Tidak hanya korban, Pak, tapi persiapannya setahun. Digemukkan sampai benar-benar gemuk. Nah, begitu disembelih marem. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mengagungkan syiar ini, kata Syekh Syuwair, ada 3. Satu, persiapan. Artinya kalau kita tidak bersiap-siap untuk korban, tidak acuh tak acuh, nah berarti tidak yu'azim. Yang kedua adalah menggemukkan. Yang ketiga adalah mempelajari fikihnya. Supaya betul-betul korbannya sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 ini semuanya masuk dalam yu'azim sya'airallah. Ketika haji dan umroh, hadiyu, ya sama. Ada hadiyu, ada udhiyah, ada aqiqah. Ini semuanya korban yang disyariatkan. 3 ini. Nggih, Pak. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau para sahabat kan memang negara mereka cocok untuk ternak. Kalau kita disuruh buat ternak, nggak ada tempatnya, Pak. Nah, kecuali yang pinggiran-pinggiran ya. Rumah di kota gini kan, kita taruh di mana? Ya, nggak ada tempatnya. Taruh di kamar. Baik, kalau tidak ada lagi, kita juga sampai di sini. Monggo, Pak. Iya.